Shalom sahabat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biar damai sejahteranya yang selalu melingkupi kita. Hari ini, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Konservatif di dalam roh. Ketika kita membaca dan mendengar kalimat konservatif, maka kita sudah bisa membayangkan suatu sikap yang kuno, kupluk, tidak berkembang dalam pemikiran, sulit bergaul, gampang tersinggung, sombong, dan lain-lainnya. Itulah gambaran sikap konservatif yang terlihat di mata telanjang. Bagaimana jika konservatif di dalam roh? Ternyata tidak berbeda jauh dengan yang ada di alam materi. Seseorang yang memiliki sikap konservatif itu adalah orang yang menutup diri, tidak mau berkembang, dan seterusnya. Orang semacam ini akan sangat sulit menerima kebenaran firman Tuhan karena sikapnya yang kaku dan tidak memiliki pengetahuan yang benar dalam Tuhan. Tuhan suka kepada orang yang lembut hati, mau menerima sapaan Tuhan setiap harinya. Karena orang-orang yang lembut hati akan mudah menerima firman yang benar dari Tuhan, tidak egois dan sombong. Tuhan juga suka orang-orang yang luwes dalam hidup ini. Orang luwes bisa menerima pengetahuan yang baik dan ini sebagai jembatan untuk mengenal pribadi Tuhan. Rasul-rasul dan nabi-nabi zaman dulu bukan orang-orang yang tidak berpengetahuan. Mereka berpengetahuan. Buktinya, mereka ingin mengerti apa yang Tuhan katakan dan tanggap terhadap situasi dan kondisi. Itu artinya para rasul dan nabi itu orang-orang yang berpengetahuan. Bukan berarti mereka dulu sekolah tinggi-tinggi, tetapi maksudnya memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan. Cara pandang yang benar akan Tuhan itu sudah merupakan memiliki pengetahuan yang benar akan firman. Orang-orang yang konservatif di dalam roh itu akan termanifestasi di alam materi. Dan biasanya, orang-orang semacam itu sulit untuk menerima kehadiran Kristus dalam hidupnya. Mereka mengurung diri, kaku, merasa benar, dan suka menyalahkan para hamba-hamba Tuhan. Dan ternyata di alam roh pun, rohnya terkurung di suatu kastil, tidak bisa keluar, makanya mereka akan sulit menerima kebenaran firman Tuhan. Tentunya, roh yang terkurung harus dilepaskan. Tetapi jika seseorang itu tidak mau dilepaskan, atau mau dilepaskan tetapi tidak mau bertumbuh, malas membaca firman, malas mendengarkan firman, dan malas untuk berdoa, akhirnya orang seperti itu justru menjadi santapan empuk bagi si jahat. Akhirnya orang itu kembali lagi dan lebih parah dari yang semula, karena hatinya yang mengeras seperti batu. Pengetahuan perlu untuk mengasah pikiran kita, dan sebuah pengetahuan akan membuat seseorang fleksibel dalam memilih sesuatu. Akhirnya tidak kaku dan luwes dalam menyikapi segala sesuatu. Justru dari pengetahuanlah seseorang akan mengerti, tetapi yang dimaksud adalah pengetahuan yang baik. Yang dimaksud Tuhan adalah orang yang memiliki hati yang lembut dengan pengetahuan dari Kristus. Kristus itu pintar, mengerti, dan tahu segala hal. Kalau di dalam diri kita ada Kristus, tentunya kita akan mengerti dan tahu segala. Tentunya hal yang baik. Yang Kristus miliki itu juga kita miliki kalau Kristus hidup di dalam kita. Kristus tidak konservatif, Kristus tidak kaku, Kristus tidak kuno, Kristus tidak sombong. Kristus berpengetahuan, Kristus pintar, inovatif, dan kreatif, dan banyak lain yang baik lainnya. Jadi, kalau orang yang konservatif itu orang seperti apa? Orang yang terkurung oleh hukum adat, oleh hukum yang tidak memerdekakan dirinya. Berarti di dalam diri orang itu, pribadi Kristus tidak ada, karena kebalikan dari semua yang Kristus miliki. Orang-orang semacam itu, walaupun digempur dengan air sebanyak apapun, jika hatinya belum dilembutkan maka akan percuma, karena hanya dianggap angin lalu. Orang-orang semacam itu terserah Tuhan mau bagaimana. Jika memang orang tersebut milik Tuhan dan terpilih, tentu akan diselamatkan. Tetapi jika tidak, ia terserah Tuhan. Jangan memaksakan diri untuk melepaskan rohnya yang terkurung di kastil jika tidak diizinkan Tuhan.
Mungkin ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melepaskan orang-orang semacam itu. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau tidak mau diselamatkan, ya sudah, jangan memaksakan diri. Anggap orang tersebut orang yang belum kenal Allah. Mari kita bekerja dengan hikmat yang dari Tuhan. Hikmat Tuhan, dasar kita melayani. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati.